Halo sahabat Kompas, selamat siang semua. Senang sekali pada hari ini saya, Benediktus Adiono Bayu, kembali menemani sahabat-sahabat semua pada program Tanggap Pandemi Bersama Melawan COVID. Tanggap Pandemi merupakan program virtual persembahan harian Kompas untuk membahas topik dan isu aktual dalam perspektif yang objektif. Tanggap Pandemi spesial kali ini menghadirkan perbincangan yang sangat spesial pula, bertema kiat merawat kulit di era pandemi. Namun sebelum kita mulai, kembali kami ingatkan, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan meski sudah divaksin, di antaranya dengan wajib menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, wajib cuci tangan dengan sabun. Selama pandemi COVID-19, banyak perilaku masyarakat berubah, termasuk antara lain menyangkut perawatan kulit. Selama periode bekerja atau belajar dari rumah, banyak orang relatif kurang memperhatikan penampilan karena tidak bertemu orang lain secara langsung. Kalaupun bertemu secara virtual, perhatian terhadap penampilan tidaklah seperti ketika bertemu secara langsung. Perubahan gaya hidup selama pandemi ini mau tidak mau berpengaruh pada kulit, sehingga ada yang menyebutnya sebagai skindemi. Padahal, beraktivitas di dalam atau di luar rumah, kulit tetap membutuhkan perawatan. Berbagai hal menarik seputar perawatan kulit ini akan kami bahas bersama narasumber Kompas Talk. Sehubungan dengan hal itu, Tanggap Pandemi menghadirkan talkshow bertajuk Kiat Merawat Kulit di Era Pandemi. Kali ini saya ditemani narasumber Dr. Delia Widya Semara, SPKK. Ya, selamat siang, Dr. Delia. Selamat siang, Mas Bayu. Sehat, Dokter? Sehat, Ya. sehat. Gimana, Dok, aktivitas sekarang, Dok? Tetap padat atau ada perubahan, Dok, di era pandemi, Dok? Era pandemi yang pastinya kalau misalnya kan ngajar, kalau misalnya ngajar gitu jadi Zoom ya, sekarang kan biasanya datang ke tempat terus kemudian rapat-rapat atau misalnya kongres, sekarang kan semuanya online semua gitu. Jadi biasanya kan sering jalan ke kota-kota, itu aja sih perubahannya, sama praktek ya mungkin. Kalau yang di klinik itu lebih memperhatikan prokes gitu aja perubahannya. Tapi ya cukup besar sih, lumayan. Oke, baik, Dok. Ya, ini Dok, terkait perbincangan kita tentang kesehatan kulit nih, Dok, di era pandemi ini. Banyak kebiasaan berubah selama pandemi COVID-19 nih, Dr. Delia. Antara lain karena PPKM dan pelaksanaan protokol kesehatan. Apa nih, Dok, pengaruh perubahan perilaku ini terhadap kulit, juga perawatan kulit kita, Dok? Ya, jadi ya kan pandemi ini kita udah hampir 2 tahun ya. Terus kemudian awal-awal dulu kita di rumah aja, terus sering di rumah, sering berdiam diri di rumah ya. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan kita untuk perawatan kulit yang misalnya rajin membersihkan muka, terus kemudian pakai skincare karena mau keluar rumah dan sebagainya. Nah, itu mereka jadi enggan gitu. Jadi berubah, jadi diem di rumah aja kan nggak ngapa-ngapain gitu. Toh kita tidak ada kegiatan. Padahal itu sangat keliru ya. Terus kemudian berubah, jadi kulitnya jadi kusam, kan jadi jarang membersihkan kulit, kurang memperhatikan. Nah, itu sebaiknya itu ya masalah-masalahnya yang timbul. Jadi lebih kusam kulitnya karena jarang membersihkan, dianggapnya di rumah itu nggak usah bersihin gitu, padahal keliru. Kemudian kebiasaan yang mempengaruhi lagi tuh penggunaan masker, Mas Bayu. Ya. Penggunaan masker selama pandemi COVID-19 ini cukup menimbulkan masalah juga, masalah kulit, terutama masker akne ya, mas akne yang timbul di daerah-daerah yang tertutup oleh masker. Nah, kondisi-kondisi perubahan kulit itu sih yang kerap muncul di era pandemi ini, Mas Bayu. Oh, oke, Dokter. Baik. Nah, kalau sekarang kan dewasa ini ada muncul istilah skindemi itu, Dokter Delia.
Ya, ya, masalah akibat situasi apa namanya diantaranya karena menggunakan masker tadi seperti yang dokter bilang, ya, juga kurangnya perawatan. Nah, gejala ini kan muncul, kemudian ada jerawat, iritasi, kulit kering, ruam, gatal gitu dok ya. Nah, bahkan bisa menimbulkan peradangan kulit. Ini kenapa nih dok bisa terjadi hal seperti ini dok? iya. Jadi nih atau keadaan kulit skin ya, skin di saat pandemi itu dia muncul ya karena dia kan iritasi, kemudian kemerahan, ya, lebih gatal, kemudian lebih sensitif. Nah, itu kenapa sih kok masalah-masalah kulit ini muncul gitu ya, atau masalah skin demi ini muncul? Yang pertama itu biasanya karena penggunaan dari masker, penggunaan masker seharian, ya. Terus kemudian membuat kulit merah, kemudian gampang muncul jerawat, ya kan karena di daerah-daerah yang kan masker kan biasanya ketat ya daerah sini. Nah, itu kan terjadi iritasi. Nah, iritasi itu gampang sekali bakteri masuk. Nah, bakteri masuk itu lebih gampang jerawatan. Satu penyebab jerawat kan eh, pertumbuhan bakteri gitu ya, Mas Bayu ya. Terus kemudian stres. Stres kerap memang pas pandemi kan stres ya, itu juga memicu hormon stres ya. Jadi hormon ini membuat biasanya mengeluarkan kulit kita akan lebih banyak mengeluarkan minyak dan cenderung nanti berjerawat. Terus kemudian penggunaan AC juga begitu, penggunaan AC yang terlalu lama, terus kemudian kulit kita menjadi kering, kan kita jadi males menggunakan moisturizer, menggunakan skincare itu kita males. Jadi itu juga yang menyebabkan adanya si endemi ini tadi, yang merah, iritasi dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yang nggak lupa itu adalah pola makan. Nah, pola makan sekarang kan di rumah diem gitu, paling sering sekali food dan sebagainya, kemudian sering sekali makan makanan manis misalnya. Nah, makanan-makanan manis dengan indeks glisemik tinggi itu juga salah satu penyebab jerawat. Itu sih Mas Bayu, skin demi yang banyak ya di era ini. Jadi sebabnya itu empat hal itu. Oh, oke, menarik, menarik sekali dokter Delia. Berarti pandemi nggak cuma ini ya, mengganggu pernapasan, mengganggu, tapi juga kulit ya. Nah, terus untuk mengatasi atau mencegah skin demi itu tadi, apa aja nih dok yang bisa kita lakukan dok? Oke. Ya, jadi salah satu penyebabnya itu kan adalah masker ya. Jadi kita harus menggunakan masker yang bersih. Nah, salah satunya harus menyimpan nih masker yang bersih. Kalau kita keluar mungkin lebih dari 4 jam di luar kita harus siapkan masker gitu. Terus kemudian gunakan skincare yang rutin. Skincare yang rutin atau yang wajib itu enggak ribet sih sebenarnya Mas Bayu, hanya prinsipnya cleansing ya, boleh dia mau pakai sabun, mau dia mau pakai cleansing milk atau dia mau pakai double cleansing itu apa. Yang penting cleansing. Kemudian yang kedua itu adalah moisturize, melembabkan seperti yang apa yang saya bilang tadi ya. Kalau kita di AC kering, nah kan mesti mungkin Mas Bayu sering di apa di kantor kan AC mulu, kan nggak apa-apa ini nggak ada apa harus kita padahal kita harus pakai pelembab jadi kulit kita kering gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah protection. Orang berkata bahwa di rumah itu nggak usah pakai tabir surya Ya, ya misalnya kayak gitu, itu salah satunya karena kaca-kaca di rumah kita nih sinar UV itu bisa masuk gitu dan itu berefek untuk kulit kita. Dan seperti tahu nggak kalau misalnya sinar UV itu juga salah satu faktor aging untuk penuaan gitu. Nah, jadi harus dipakai protection itu atau sunscreen atau tabir surya itu tadi ya, minimal kalau negara kita tropis gini ya 30 SPF-nya. Biasanya kan ada tulisannya tuh SPF itu sun protection factor ya, minimal yang 30 gitu. Terus kemudian selain itu kita jangan menyentuh wajah dengan saat kotor. Nah, itu juga menyebabkan jerawat juga. Terus kita jangan lupa mencuci tangan gitu ya, dan jangan sering touching atau menyentuh-nyentuh wajah gitu. Terus di era pandemi kan pakai masker, jadi ya batasi penggunaan make up untuk yang wanita ya, untuk yang wanita gitu. Dan yang penting itu tadi ya, basic skincare itu jangan lupa.
Terus bisa juga untuk meminimalkan friksi atau iritasi ya. Jadi kalau misalnya masker nih yang misalnya ya apa namanya yang kulitnya terlalu sensitif, itu masker kan ketat bagian sini. Nah, bagian-bagian yang ketat dan rawan iritasi itu kita kasih pelembab dulu sebelum kita pakai masker. Nah, itu meminimalkan gesekan atau friksi, kemudian nanti kan penumpukan iritasi kulit kita kemerahan, ketat biasanya masker. Itu sih yang bisa kita lakukan gitu untuk enggak ya. Kalau misalnya efek itu agak susah, nggak kena efek kan agak susah kena, tapi ya tadi minimalkan itu tadi. Kalau pemilihan masker itu penting juga nggak sih dok? Kayak tadi yang dokter bilang ada sensitif, harus masker yang seperti apa seperti itu dok? Sebenarnya kalau untuk pemilihan bersih ya, kalau kan dulu awal-awal kalau yang medis itu biasanya pakai yang N95. Kalau saya di tempat praktek itu menggunakan yang kayak gini nih yang N95. Kalau enggak kan kan berhadapan terus kan sama pasien. Tapi kalau yang itu bisa masker yang biasa aja ya yang dijual-jual di pasaran itu bisa gitu, nggak apa-apa kalau untuk masyarakat umum. Yang penting kita pakai masker dan protokol kesehatan dan pakai maskernya benar, nggak melorot, terus kemudian nggak dikalungin gitu. Yang penting tuh itunya sih sebenarnya. Iya, jadi tapi sekarang udah mulai longgar loh, saya lihat Mas Bayu banyak orang. Iya loh. Betul. Banyak orang yang udah nggak pakai masker, mungkin dikira sudah selesai. Dikira udah kelar, ya betul dok. Padahal kan masih ada, dan kita kan tidak berharap kejadian pasca Lebaran kemarin ya itu menimpa kita lagi gitu, Mas Boyong. Kematian yang nakesnya tinggi sekali, bukan nakes aja, masyarakat umum juga kan pada saat itu gitu. Jadi ya tetap protokol kesehatan, terus kemudian yang bisa vaksin umurnya ya vaksin gitu. Sebisa mungkin lindungi kita dan keluarga ya. Ya kita sebagai dokter ya pasti edukasi iya, tapi yang menolong diri kamu itu diri kamu sendiri gitu, berawal dari diri sendiri. Gitu sih Mas Bayu pesannya. Baik dok. Tadi Dokter Delia sempat menyinggung tentang stres ini dok ya. Nah ini di pandemi ini kan ya itu bisa berdampak pada stres itu dok. Nah, ini juga yang seperti dokter katakan menjadi pemicu skindemi dan gangguan lain nih dok. Ya. Termasuk kerontokan rambut seperti itu. Kenapa dok? Ini bisa terjadi nih dok. Ya, kita harus apa dok supaya ini tidak terjadi pada diri kita dok? Sebenarnya kerontokan rambut itu bisa dikatakan normal ya kalau misalnya per hari itu 5 sampai 100 lembar itu nggak perlu takut karena itu. Jadi rambut itu ada beberapa fase, ada fase istirahat, ya ada fase anagen, fase pertumbuhan, terus kemudian fase katagen, terus kemudian ada fase istirahat. Nah, kerontokan yang normal itu 50 sampai 100 itu kalau orang nggak usah panik gitu ya, kalau misalnya ada kerontokan rambut gitu. Nah, misalnya kalau lebih dari itu baru apa sih yang menyebabkan saya penyebab itu ada. Salah satunya stres juga pasti. Terus yang kedua mungkin dia sering dikuncir ya, ada traksi gitu loh, tarikan rambut. Jadi nggak boleh sering dikuncir, digelung. Nah itu kan merupakan tarikan juga. Nah terus kemudian yang ketiga hormonal itu bisa kerontokan rambut. Kalau stres tuh biasanya ada yang ada suatu penyakitnya yang tiba-tiba terus dia nggak sadar gitu dia mencabut-cabut rambut dia sendiri. Gitu. Itu namanya trikotilomania. Nah itu juga penyebab kerontokan, tapi itu hubungannya sama gizi. Nah, solusinya biasanya kita menggunakan produk perawatan yang sesuai dengan jenis kondisi rambut kita. Misalnya rambut kita kering, ya mungkin kita memakai vitamin-vitamin atau conditioner untuk melembabkan rambut. Tapi sebaliknya kalau rambut kita berminyak, kita tidak menggunakan seperti bahan-bahan yang terlalu creamy gitu di kulit. Ya, dia kan kalau misalnya berminyak, dia kemudian nanti akan menyebabkan ketombe juga. Ya, karena kan merangsang produksi minyak yang lebih. Jangan terlalu sering keramas juga. Nah ini sebenarnya gimana kalau sering tiap hari ada yang keramas gitu kan? Nah
Sebenarnya yang paling benar itu keramas tuh seminggu 2 sampai 3 kali. Kalau lebih dari itu ya pasti ada resikonya. Terus jangan terlalu banyak menggunakan bahan-bahan kimia, misalnya pengering rambut ya, atau cat rambut gitu, atau misalnya apa yang keluntung-keluntung rambut ya, perempuan sih yang banyak seperti ini. Sebenarnya saya juga memakai, tapi nggak apa-apa sekali aja karena cuman gitu aja sih, menjaga menjaga rambut itu. Jadi kalau misalnya dia rontokannya sudah tidak bisa dibatasi, dikendalikan, terus kemudian kan tahu ini dari mana ini penyakitnya, maka segera konsultasikanlah ke dokter karena apa namanya, beli-beli ini sendiri tuh juga merugikan. Nanti daripada habis banyak, mending ke dokter ahlinya untuk membeli obat yang pas gitu dan terapi yang pas. Dan juga jangan lupa Mas Bayu harus memenuhi apa ya, nutrisi ya, mikronutrien dan makronutrien lah selama pandemi ini, bukan cuma untuk rambut aja tapi untuk kulit kita dan kesehatan tubuh kita gitu. Oke, oke dok. Nah kalau apa kan cukup banyak lah orang atau mungkin perempuan-perempuan yang ketika rambutnya tidak nyaman terus gonta-ganti shampoo, itu seperti apa dok kalau upaya itu dok? Nah, jadi kalau gonta-ganti sampo ini sebenarnya coba-coba ya, trial and error. Tapi semuanya Mas, bukan hanya sampo saja. Skincare juga orang sering coba-coba. Nah, misalnya itu masalahnya. Jadi gini, kalau kita tuh harus tahu jenis kulit kita itu ada berapa. Misalnya kalau skincare nih, jenis kulit kita tuh apa aja sih? Ada normal, kemudian kering, berminyak, terus kemudian ada kombinasi, ya kan? Terus kemudian ada sensitif. Nah, kita harus tahu tuh yang mana dan membeli skincare sesuai dengan jenis kulit kita. Rambut juga begitu. Kalau yang berminyak, berketombe ya bisa pakai yang misalnya yang dijual bebas, yang anti ketombe gitu ya. Tapi juga jangan terlalu sering kayak yang saya bilang tadi, nanti akan kering sekali nanti kulitnya. Walaupun saya sudah pakai sampo ini dok anti ketombe, saya rambut saya ketombean, kok jadi gini ya dok, misalnya jadi rontok. Nah bisa saja terlalu sering keramas. Terus kemudian kalau perempuan mungkin, kalau sorry kalau yang pakai hijab, mungkin kalau yang habis cuci rambut itu jangan langsung dipakai, jadi dikeringkan dulu. Itu juga memicu kelembapan rambut yang apa namanya, yang nanti dia rontok juga. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Membeli sesuatu tuh harus sesuai dengan jenisnya. Jadi jenis rambut kita atau jenis kulit kita gitu, Mas Bayu. Oke, baik baik dok. Makin menarik, sahabat Kompas, pembicaraan kita dengan Dr. Delia makin menarik. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan hangat ini, kembali kami sampaikan pesan dari pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19, yaitu ingat pesan Ibu. Mengapa Ibu? Karena Ibu adalah sosok yang dihormati semua orang. Jika kita tidak menerapkan protokol kesehatan, kita bisa kehilangan Ibu kita. Maka ingatlah selalu pesan Ibu, yaitu wajib 5M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bila abai, bisa membahayakan diri kita sendiri dan keluarga. Ingat pula untuk mendukung dan bekerjasama dengan pemerintah melakukan 3T, tracing, testing, dan treatment, sebagai upaya menekan penularan COVID-19 dengan sukarela bersedia dites, ditelusuri kontak erat, serta dirawat jika positif COVID-19. Jangan lupa juga untuk mendukung percepatan vaksinasi untuk mengejar target pencapaian kekebalan komunal dan mengakhiri pandemi COVID-19. Dan ingat, meskipun sudah divaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dipatuhi. Tetap kenakan masker meskipun sudah divaksinasi. Nikahkan masker vaksin. Marilah kita menjadi anak yang bertanggung jawab dan peduli pada ibu kita. Jangan sampai menyesal tidak mendengarkan pesan ibu. Bisa jadi ibumu sendiri menjadi korban kelalaian kita. Ya, sahabat Kompas, kembali kita berbincang-bincang dengan Dr. Delia. Untuk kesempatan ini tentu kita semakin harus peduli ya dok ya dengan kesehatan kulit. Nah tadi dokter menyinggung gizi juga, menyinggung asupan, nutrisi. Itu gimana dok? Kecukupan gizi juga istirahat, pengaruhnya seperti apa dok? Ya, jadi yang banyak
keliru ya, orang-orang tuh menggantikan makanan yang sehat dengan suplemen, Mas Bayu. Padahal jelas sekali di jurnal juga ada ya. Jadi kalau kita makan sayur nih, makan sayur, makan buah itu lebih baik daripada kita minum suplemen yang sudah jadi. Kalau kita membutuhkan lebih banyak, misalnya kita sakit apa atau misalnya kita ukur kadar vitamin kita rendah. Nah, itu kita kalau kita mau butuh suplemen, nah itu baru boleh gitu maksud saya. Nah, yang paling penting di sini adalah makanan yang sehat atau protein yang kita makan, kemudian sayur-sayuran itu tidak menggantikan. Jadi suplemen itu tidak bisa menggantikan makanan-makanan yang kita sehat. Tubuh kita itu tetap perlu itu, gitu. Nah, itu sangat dibutuhkan untuk kulit kita ya. Jadi kalau sayuran kan jelas sayur sama buah itu antioksidan. Jadi antioksidan itu sangat dibutuhkan untuk misal aging, penuaan ya. Terus kemudian kita semakin umur itu kolagen tuh yang bikin kulit kencang, terus kemudian kulit lembab, hidrasinya bagus. Nah, itu kalau kita umurnya semakin berumur ya, itu kan pasti kadarnya berkurang. Nah, itu kita juga sudah butuh suplemen. Nah, seperti itu maksud saya. Jadi yang asli tidak menggantikan gitu. Terus kemudian yang kalau ngomong soal stres itu ya atau istirahat ya sangat berpengaruh ya. Kalau kita kurang waktu tidur itu kita akan memicu suatu jalur yang namanya HPA axis ya. Jadi jalur itu akan mengaktifkan stres kita. Jadi kalau stres pasti akan berdampak untuk sistem tubuh, tidak terkecuali kulit. Nah, jadi harus cukup tidur. Walaupun makan suplemennya banyak misalnya gitu, terus kemudian kita kurang tidur, nah itu jelek juga. Ya, jadi minimal 7 sampai 8 jam sehari. Tapi sulit sebenarnya kalau untuk ukuran orang kerja ya, apalagi mungkin apa namanya kerja sebagai apa namanya wartawan atau redaktur atau apapun itu akan sulit sekali untuk memenuhi ini. Nah, sebisa mungkin kita istirahatlah, relax gitu ya. Jadi misalnya menulis tapi dengan hati yang gembira ya, mencintai pekerjaan kita itu adalah salah satu menanggulangi untuk supaya kita tidak stres. Nah, jadi begitu makronutrien dan mikronutrien itu sangat berpengaruh untuk kulit kita dan sistem tubuh kita, dan juga jam istirahat juga berpengaruh untuk kulit dan kesehatan tubuh kita. Gitu. Istirahat itu penting ya dok ya, ternyata pengaruh ke kulit juga ya ternyata dok ya. Kalau kita nggak istirahat, kita tuh akan lebih kelihatan lesu nanti. Mungkin apa namanya kan kita ngantuk gitu kan, yang nggak fresh, terus kemudian menerima sesuatu juga kurang kurang bagus. Kalau kita misalnya ini menerima instruksi juga kan sulit juga gitu. Kalau ke kulit ya pasti ya aging ya, karena kan faktor lingkungan stresnya tinggi itu tadi. Makanya kita butuh antioksidan atau sayur-sayuran yang kita atau buah-buahan yang kita makan tadi, yaitu salah satunya untuk menutrisi sel-sel tubuh dan kulit kita. Oke, baik Dokter Delia. Nah, kalau terkait pelonggaran PPKM nih dok, sekarang level diturunkan gitu kan, dan mulai banyak orang yang kembali beraktivitas outdoor di luar rumah seperti itu dok. Apa yang harus diperhatikan dok supaya kulitnya itu tetap terjaga gitu loh dok? Ya, pasti kalau supaya kulitnya terjaga, ini dulu maskernya dulu. Jadi tetap pakai masker ya, jangan longgar prokes walaupun udah ini kan COVID udah turun nih, udah nggak ada nih, kita kumpul-kumpul lagi, bukan seperti itu. Tapi tetap menjaga. Kan kita punya keluarga, kalau misalnya kena, nanti kita pasti akan sangat menyesal sekali. Yang pertama pakai masker, yang kedua efek untuk ke kulit maskernya, yaitu tadi kalau menghindari gesekan, kita pakai moisturizer dulu ya. Jangan lupa kalau keluar pakai tabir surya, kemudian sebelum gesekan itu harus pakai moisturizer. Kemudian yang biasanya saya temui di pasien itu alergi di daerah sini, Mas, dermatitis kontak di daerah sini, di daerah karetnya itu kali itu. kita nggak biasa gitu, gatel. Dan tangan ini kena hand sanitizer kan, aduh pecah-pecah dan sebagainya. Tetap memang harus tetap seperti itu. Nah, bagaimana agar tidak seperti itu? Mungkin diberi moisturizer juga atau diberi seperti kayak kasa dulu sebelum kita pasang si pengait telinga di masker.
kemudian kerap menggunakan hand cream atau lotion ya sebelum ini sudah pakai moisturizer agar tangan kita itu tetap terjaga gitu. Terus kemudian eh, jangan lupa kalau pakai tabir surya walaupun maskeran nggak usah pakai tabir surya misalnya gitu ya, kan ketutupan. Nah ininya gimana kan nggak ketutupan meskipun gitu tetap harus pakai, apalagi yang misalnya muslim yang sholat duhur di kantor dan sebagainya, jangan lupa mengoleskan tabir surya lagi karena kalau kita habis kena air atau kita berkeringat itu fungsi dari tabir surya itu akan turun, jadi wajib untuk dioleskan lagi. Jadi ya itu tadi apa namanya, untuk selama pelonggaran PPKM tetap prokes dan menjaga kesehatan kulitnya sih seperti itu. Baik. Dan harus itu tadi ya dokter bilang ya harus telaten ya, kayak dikasih moisturizer gitu ya dok ya. Biar Dan mungkin yang cowok males ya biasanya. Kalau cewek mah mereka habis kena air atau keringetan mereka masih pakai sunscreen lah. Misalnya para bicycle itu, para cyclist itu kan mungkin yang males ada yang enggak yeah. kan. Yeah. Kita harus kenapa sih kalau disaranin pakai tabir surya, yaitu tadi selain aging nanti juga ada flek ya, kita kena hitam-hitam itu kan juga flek juga secara kosmetik gitu Mas Bayu. Itu sih sebenarnya yang perlu apa namanya, perlu ditekankan di sini. Oke, baik dokter Delia. Nah, kalau terkait tadi perawatan yang sempat dokter singgung itu, kayak misalkan seseorang mau melakukan perawatan atau treatment yang harus bertemu dengan ahlinya atau spesialisasi dokter spesialis kulit itu, sekarang ada prosedur atau ada tahapan-tahapan khusus nggak sih dok di masa pandemi ini dok? Ya, kalau saya pengalaman klinik ya, kalau di klinik saya sih, saya waktu zaman apa yang kita lebih baik kita ini ya apa namanya, pasien berkurang daripada kesehatan kita kena ya. Yang pertama pasti kita ada HEPA filter. Kita memang banyak banyak yang bilang bahwa ini apa fungsinya alat ini, tapi kan itu ada risetnya. Terus kemudian kita membaca juga. Terus kemudian mungkin pasien ya, habis dari pasien satu dan pasien lainnya membersihkan, dibersihkan dulu tempatnya. Terus kemudian mungkin tetap screening, karena saya juga kerja di rumah sakit ya, saya ada di klinik saya mengadopsi pertanyaan-pertanyaan yang kalau mau pasien mau perawatan mungkin kita tanyakan habis dari luar kota atau tidak, pengukuran suhu atau temp, tapi yang benar ya itu masih perlu dilakukan. Cuci tangan sebelum pasien ini tetap dilakukan. Ada yang nggak pakai masker, harus kita kasih masker. Jadi kita harus prepare for the worst lah istilahnya. Jadi nggak boleh, maksudnya nggak boleh lengah. Dan juga nggak boleh takut karena kita punya aktivitas di situ. Ya kan kita harus tetap maju, kita harus tetap berkarya, kita kita harus menjaga kesehatan kita. Terus kalau ke pasien juga kita apa namanya, care juga, berikan apa yang mereka butuhkan dan kasih nasihat apa yang diperlukan gitu saja sih. Jadi kalau perawatan misalnya kayak peeling ya, misalnya peeling dan sebagainya yang dilakukan sebulan sekali biasanya mungkin sekarang sudah bisa dilakukan, para spesialis kulit sudah mulai melakukan. Ya, mungkin dulu masih enggak karena kan takut dan sebagainya, sekarang sudah mulai. Tapi juga jangan lupa prokes itu tadi, jangan saringan di depannya ini yang pas gitu, pertanyaan-pertanyaan habis dari luar kota apa enggak, terus kemudian diperiksa gitu. Jadi benar di depannya penyaringannya harus benar sehingga kita semua selamat kalau mengerjakan pasien gitu. Oke, baik dokter Delia. Ya, sahabat Kompas, tidak terasa sudah 30 menit kita berbincang-bincang dengan Dr. Delia Widyasmara SPKK, dan sepertinya kita sudah di penghujung acara nih Dr. Delia nih. Ya mungkin sebelum kita tutup ada closing statement dari dokter ya, mungkin berupa imbauan atau saran-saran agar kulit kita tetap sehat di tengah pandemi ini. Dr. Delia, silakan. Untuk para pemirsa ya, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, cuci tangan ya yang seperti dibilang Mas Bayu tadi 5M. Kalau untuk kulitnya jagalah kesehatan kulit kita. Kulit itu adalah bagian paling luas dari tubuh kita. Kalau kita lihat orang atau performan pertama dari kulit itu kita sudah bisa melihat umur, kita sudah bisa melihat lifestyle-nya. Maka dari itu rawatlah kulit dengan baik agar kesehatan kulit kita terjaga dan performa kita bagus. Ya, baik, Dokter Delia, terima kasih
Sukses selalu, sehat-sehat selalu, Dokter. Ya, Mas Bayu, terima kasih. Sehat-sehat juga. Ya, Dokter Delia. Ya, sahabat Kompas, untuk berbagai informasi seputar COVID-19 dapat diikuti di Harian Kompas dan website kompas.id. Setiap hari Kompas menyajikan berita-berita terkini, artikel tips, serta infografis, fakta, dan data menarik tentang COVID-19. Sampai jumpa di program Tanggap Pandemi selanjutnya.